Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bioteknologi kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Betty, dan rekan-rekan saya yaitu Hanifa, Ovira, Erika, Fitria, dan Iza akan mempresentasikan alat deteksi birahi melalui frekuensi atau jumlah teriakan sapi. Nah, berikut ini adalah desain produk final yang kami buat dengan tampilannya akan berbentuk bulat dengan komponen luarnya adalah kabel daya, yaitu yang akan mentransfer listrik atau daya ke alat supaya menyala. Nah, lalu ada lubang-lubang kecil yang berongga-rongga kecil tersebut, di situ adalah tempat mic dan sensor suara. Lalu ada kotak berwarna biru, di situ adalah layar monitor sebagai penampil jumlah teriakan sapi per jamnya. Lalu di bagian samping akan diberi penjuluran antena Bluetooth untuk transmisi data dari alat ke PC. Nah, untuk tombolnya pada desain kami ada 3, yaitu tombol start untuk memulai, lalu ada tombol stop untuk menghentikan kerja alat, lalu ada tombol reset yang berguna untuk memulai kembali deteksi atau menghapus riwayat deteksi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah ilustrasi mekanisme input data dan proses pengolahan data. Terdiri dari 3 mekanisme. Yang pertama ada input, di mana pada proses input ini teriakan sapi akan dideteksi oleh alat, yang selanjutnya akan memasuki tahap proses melalui PC. Alat deteksi ini jumlah teriakan sapi ini akan diolah melalui PC, kemudian yang selanjutnya itu ada output. Nah, outputnya ini berupa keluaran dari proses hasil pengolahan data yang berupa grafik, frekuensi terhadap waktu. Yang selanjutnya ada prinsip kerja. Yang pertama itu menempatkan sapi betina pada kandang khusus untuk menghindarkan adanya gangguan suara yang diterima oleh alat yang berasal dari sapi lain. Kemudian alat ditempatkan pada dinding kandang tepat di depan mulut sapi sehingga suara dapat terdeteksi dengan baik. Yang ketiga, kemudian alat dihubungkan dengan arus listrik. Saat alat merekam suara teriakan yang dihasilkan oleh sapi betina, maka suara tersebut akan dikirimkan ke PC melalui Bluetooth. Dan yang terakhir, selanjutnya PC akan mengolah data suara teriakan yang dihasilkan oleh alat, yaitu beats per hour atau PBH ke dalam bentuk grafik. Grafik tersebut memuat data berupa frekuensi yang dihasilkan setiap satuan waktu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai komponen penyusun produk. Yang pertama, ketika suara teriakan diterima, nanti mic akan menyalurkan kedua komponen. Yang pertama yaitu melalui ADC, yang selanjutnya dilanjutkan ke Arduino. Nah, nanti setelah sampai ke Arduino, untuk melihat kalkulasi atau jumlah perhitungannya melalui LCD. Kemudian yang kedua, disalurkan ke komponen yang kedua yaitu amplifier. Nah, yang terakhir akan disalurkan menuju Bluetooth transmitter dan akan diterima oleh Bluetooth receiver dan akan ditampilkan melalui PC untuk pengolahan data. Selanjutnya yaitu deskripsi komponen penyusun. Nah, berikut merupakan deskripsi komponen penyusun mulai dari mic, ADC, Arduino, LCD, amplifier, Bluetooth, dan juga PC. Nah, dari mic, pada mic ini terdapat sensor suara yaitu MAX9814 yang dapat menangkap suara teriakan sapi. Rentang frekuensi yang digunakan pun untuk mendeteksi teriakan sapi yaitu sekitar 50-2000 Hz. Nah, pada komponen ini juga terdapat alat talk jack line out yang dapat mengurangi suara noise dari suara sapi itu sendiri, sehingga data suara yang diterima hanya berasal dari satu sapi saja. Nah, yang kedua yaitu ada ADC atau analog to digital converter. Nah, di sini terdapat pada
microcontroller Arduino yang berguna untuk mengidentifikasi jumlah teriakan per jam atau bit per hour. Nah, kemudian ada Arduino. Sistem microcontroller Arduino ini digunakan sebagai pengendali utama yang berisi program untuk proses pembacaan sensor suara, pengaturan parameter, dan pengaturan tampilan LCD. Nah, jadi pada komponen ini, data suara nantinya akan diproses dengan cara kalkulasi terhadap bit per hour. Kemudian ada LCD atau monitor yang digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi atau perhitungan data suara terhadap bit per hour. Kemudian ada amplifier yang berfungsi untuk menguatkan sinyal suara dari sensor suara yang nantinya akan ditransmisikan ke PC melalui Bluetooth agar dapat terbaca dan terdeteksi oleh komputer. Nah, selanjutnya yaitu ada Bluetooth. Nah, terdapat pasangan Bluetooth TX atau transmitter di alat deteksi dan RX atau receiver di PC untuk proses input data ke PC. Nah, yang ketujuh ada PC. Hasil input data ini nantinya akan diolah oleh program komputer dan diklasifikasikan birahi atau tidak. Nah, sapi birahi ini melakukan vokalisasi atau panggilan pada rentang 70 sampai 171 per jam. Maka dari itu, program PC ini memiliki pengaturan sapi yang akan diklasifikasikan birahi jika jumlah teriakan yang terdeteksi dalam rentang 70 sampai 171 per jam teriakan. Nah, yang terakhir yaitu kabel daya. Kabel daya ini digunakan untuk transmisi daya dari sumber daya ke alat detektor agar alat tersebut dapat bekerja. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama pada bidang ekonomi, strength-nya yaitu efisiensi dan efektivitas waktu pengecekan estrus pada sapi. Lalu kelemahannya membutuhkan modal yang tinggi untuk produksi dan pengembangan alat. Lalu di bidang sosial budaya, kekuatannya yaitu memprakarsai perubahan teknik deteksi estrus dari teknik tradisional yang melihat gejala secara langsung menjadi deteksi teknologi yang akurat. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke teknologi. Lalu pada bidang medis, kekuatannya yaitu dengan alat detektor tersebut, peternak akan segera tahu waktu optimal estrus ternaknya, sehingga inseminasi dapat segera dilakukan. Sedangkan kelemahannya yaitu keakuratan masih belum valid karena ada kemungkinan bahwa jumlah teriakan yang banyak mengindikasikan sapi sedang terancam. Lalu pada bidang sumber daya manusia, kekuatannya yaitu tenaga kerja tidak perlu memantau secara terus-menerus, sedangkan kelemahannya yaitu penggunaan alat ini membutuhkan arahan teknis dari ahli. Kemudian selanjutnya ada opportunities atau peluang dan juga threat atau ancaman. Dalam bidang ekonomi, peluangnya yaitu alat deteksi estrus berpeluang dipasarkan secara merata di Indonesia sebagai upaya pengembangan mutu dan teknik peternak. Kemudian untuk ancamannya yaitu minat masyarakat terhadap alat deteksi yang masih belum dapat dipastikan. Kemudian dalam bidang sosial budaya, peluangnya yaitu peternak atau inseminator tertarik untuk mengubah teknik pengamatan tradisional karena ada teknologi yang lebih mudah. Untuk ancamannya yaitu pola pikir peternak yang ingin terus memantau secara berkala dengan teknik tradisional yang tidak efisien waktu. Kemudian dalam bidang medis, untuk peluangnya yaitu berpeluang meminimalkan terlewatnya waktu optimal inseminasi. Kemudian untuk ancamannya yaitu kegagalan inseminasi apabila salah dalam mengkonversikan frekuensi yang dihasilkan dengan waktu estrus. Kemudian dalam bidang sumber daya manusia, untuk peluangnya, alat ini dapat diperkenalkan oleh para inseminator maupun peternak melalui pelatihan. Kemudian untuk ancamannya yaitu minimnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan menggunakan alat ini. Baik, sekian pemaparan desain produk dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.